Shalom, umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali lagi bertemu untuk membahas pembelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-7 yang berjudul Perjanjian di Sinai. Untuk masuk ke dalam pembahasan pelajaran sekolah sahabat, kita sama-sama tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bersemayam dan bertata di dalam tata kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu atas segala berkat yang indah pada hari ini, di mana kami rindu untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat di pelajaran yang ke-7, agar kiranya pembelajaran ini boleh menjadi motivasi rohani bagi kami, sehingga kehidupan kami boleh semakin hari semakin dekat ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, ampuni kami akan segala dosa pelanggaran kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Satu kali, ada seorang anak kecil dari 7 bersaudara mengalami satu kecelakaan, dan sehingga oleh karena kecelakaan tersebut ia harus dibawa ke rumah sakit. Oleh karena anak ini berasal dari keluarga yang berkekurangan ataupun tidak berkecukupan, sehingga setiap hari orang tua mereka memberikan setengah gelas susu. Bila mana anak ini diberikan 1 gelas susu, maka ia ataupun saudaranya yang meminum susu tersebut duluan tidak boleh menghabiskan susu itu sampai 1 gelas, hanya boleh meminum setengah gelas. Tetapi pada saat ia dibawa ke rumah sakit, perawat memberikan 1 gelas susu besar, sehingga di dalam benak hatinya ia berpikir, aduh, bila mana saya boleh menikmati susu 1 gelas besar ini. Dan akhirnya anak itu bertanya kepada perawat tersebut, bolehkah saya menghabiskan 1 gelas susu besar itu? Lalu perawat dengan lemah lembut menghampirinya dan mengatakan, boleh, silakan, minum semua seisi gelas ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu ayat ataupun ayat inti di dalam pelajaran yang ke-7. Di dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-4 bunyinya demikian. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Apa sebenarnya yang Allah telah lakukan kepada bangsa Israel? Mari kita sama-sama kembali masuk ke dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Kita melihat bagaimana kiranya kesempatan istimewa kepada bangsa Israel diberikan Allah kepada mereka, bukan saja sepanjang perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir, tetapi kesempatan-kesempatan apa yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Dikatakan di dalam pelajaran hari Minggu, bagaimana kiranya pada saat Israel ataupun bangsa Israel tenggelam di dalam kekafiran sepanjang perbudakan mereka di tanah Mesir, lalu Allah memberikan satu rencana melalui nabinya Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dikatakan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-19 dan kitab Ulangan pasal yang ke-30, laksana Raja Wali. Bila mana Raja Wali mengajarkan ataupun memberikan kesempatan pengajaran kepada anak-anaknya, ia akan membawa anak-anak Raja Wali ini di atas punggungnya, naik ke langit yang tinggi, lalu menjatuhkan ataupun melepas anak Raja Wali tersebut untuk belajar terbang dari ketinggian yang sangat tinggi. Lalu bila mana induk Raja Wali itu melihat bagaimana kiranya anak dari Raja Wali tersebut tidak memiliki keseimbangan yang bagus ataupun tidak dapat terbang dalam satu kali pengajaran, ia akan menungkik keras, mengambil anak Raja Wali tersebut, menaruh lagi di atas punggungnya untuk kembali dinaikkan lagi ke atas yang tinggi, dan kembali berulang-ulang seperti itu sehingga anak Raja Wali tersebut boleh dapat terbang dengan baik. Sama seperti orang tua kepada anaknya. Di pelajaran hari Minggu dikatakan bahwa seperti itulah gambaran Allah kepada bangsa Israel. Bagaimana kiranya kepedulian Allah untuk kebaikan bangsa Israel, kelemah lembutan Allah kepada bangsa Israel, sehingga itu melambangkan bagaimana kiranya Raja Wali pada saat mengajarkan anak-anaknya terbang, dan bagaimana kiranya orang tua pada saat membimbing anak-anaknya. Bagaimana kiranya gambaran Raja Wali pada saat memberikan ataupun pengajaran kepada anak-anak Raja Wali untuk terbang, memberikan satu contoh keselamatan kepada bangsa Israel, yang melambangkan satu contoh keselamatan bagi bangsa Israel. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Bunyinya demikian.
Sebab itu katakanlah kepada bangsa Israel atau kepada orang Israel, Akulah Tuhan, Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukum-hukum yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Itulah sebabnya pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-7 berjudul Perjanjian di Sinai. Ini adalah satu bukti ataupun satu janji ataupun satu ucapan yang Allah katakan kepada bangsa Israel melalui nabinya Musa di Gunung Sinai. Dikatakan di ayat tersebut di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7, Allah menekankan dirinya 6 kali banyaknya. Pada saat ia mengatakan, Akulah Tuhan, Aku yang membebaskan, Aku yang melepaskan, Aku yang menebus, dan Aku yang mengangkat engkau. 6 kali. Bagaimana kiranya penekanan Tuhan kepada bangsa Israel agar mereka selalu mengingat bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang hidup, merupakan Allah yang memberikan janji dan Allah yang membebaskan mereka dan yang melindungi mereka, bahkan menyelamatkan mereka sepanjang perjalanan mereka dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Itu sebabnya bila mana kita melihat di dalam kitab tulisan Taurat, bila mana kita melihat dari kitab Kejadian hingga kitab Ulangan, ada 2 peristiwa besar mengenai keselamatan. Yang pertama, bagaimana kiranya Nabi Nuh Allah selamatkan dari air bah. Lalu 2, kisah keselamatan di mana bangsa Israel Allah bawa ataupun Allah tuntun dari tanah Mesir hingga ke tanah Kanaan. Itu sebabnya di dalam pelajaran hari Selasa ada satu perjanjian. Ada satu perjanjian yang Allah berikan kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Dikatakan di dalam pelajaran hari Selasa, Allah menyatakan dirinya lebih lengkap dari sebelumnya, yaitu bagaimana kiranya pada saat Tuhan ataupun pada saat Allah meminta kepada Musa untuk membangun bait suci. Bila mana di pelajaran sebelumnya ataupun di pelajaran hari Senin dikatakan bagaimana menceritakan mengenai keselamatan ataupun melambangkan bagaimana kiranya Yesus merupakan keselamatan bukan saja bagi bangsa Israel tetapi bagi kita pada saat sekarang ini. Itu sebabnya ada satu perjanjian di Gunung Sinai yang Allah sampaikan kepada Musa untuk membangun bait suci. Bagaimana kiranya di sana ada ritual-ritual upacara pengorbanan yang melambangkan keselamatan yang Allah berikan bagi kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Itu sebabnya rencana penebusan merupakan maksud dan tujuan yang utama dari perjanjian tersebut. Bagaimana kiranya pada saat Allah memberikan ataupun memberikan perintah kepada Musa untuk membangun suatu bait suci, inilah maksud dan tujuan utama dari apa yang Allah ingin sampaikan kepada Musa, sehingga perjalanan bangsa Israel pada saat mereka memberikan korban di bait suci akan mengingatkan mereka mengenai keselamatan, bukan saja keselamatan yang Allah berikan sepanjang perjalanan mereka di padang gurun menuju negeri Kanaan, tetapi keselamatan juga yang berlaku bagi kita ataupun bagi saudara-saudara sekalian. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Allah mengingatkan bagaimana kiranya pada saat mereka memanggil bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dikatakan di pelajaran yang berikutnya ataupun pelajaran hari Rabu, ada satu makna dari sebuah ayat yang terdapat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-19, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Bila mana kita sudah membahas ataupun sudah membaca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, mengingatkan ataupun menekankan kepada bangsa Israel bahwa Allah lah Allah yang mendukung mereka, Allah lah yang menyelamatkan mereka, Allah lah yang membebaskan mereka. Aku dikatakan, aku sampai 6 kali ataupun bahkan 6 kali Tuhan menyebutkan aku kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Lalu ada sebuah pelajaran di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, berpegang pada perjanjian-Ku,
maka kamu ataupun maka bangsa Israel akan menjadi harta kesayanganku, dan kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Satu firman ataupun satu perkataan Allah yang disampaikan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, mengingatkan bagaimana kiranya hubungan dekat antara Allah dengan bangsa Israel. Tetapi melalui pelajaran ini merupakan mengingatkan bangsa tersebut, bukan berarti pada saat Allah memberikan kebebasan kepada bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bila mana bangsa Israel tidak mau bekerja sama, mereka tetap akan selamat. Tidak seperti itu. Di pelajaran hari Rabu mengingatkan ada kerjasama melalui penurutan bangsa Israel kepada Allah, sehingga mereka beroleh keselamatan tersebut untuk menuju ke tanah Kanaan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, janji-janji yang Allah berikan kepada bangsa Israel, bahkan melalui pengorbanan-pengorbanan ataupun korban-korban yang dilakukan di Bait Suci, merupakan janji yang sama bagi saudara-saudara dan bagi saya. Bagaimana kiranya Allah menjadi pelindung, menjadi pembebas, menjadi penyelamat bagi bangsa Israel, janji yang sama juga Allah berikan bagi saudara-saudara dan saya. Kesimpulan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang satu pekan ini. Sejarah akhir bangsa Israel menunjukkan bagaimana kiranya mereka menuruti perintah-perintah, menuruti hukum-hukum Tuhan melalui janji-janjinya, menurut pemikiran mereka sendiri, bukan melalui iman. Sehingga pada saat mereka mengikuti kasih karunia melalui janji-janji yang Tuhan berikan, bukan lagi melalui iman mereka memandang, tetapi melalui pemikiran mereka sendiri, sehingga kehidupan mereka di bawah hukum Taurat. Satu ajakan bagi kita melalui pelajaran Sekolah Sahabat ini, bukanlah melalui menuruti hukum Taurat, maka janji-janji tersebut menjadi milik saudara-saudara dan menjadi milik saya, ataupun menjadi milik kita, tetapi melalui iman, di mana kasih karunia Yesus, sehingga kehidupan rohani kita boleh dapat bertumbuh, sehingga melalui pertumbuhan kehidupan rohani kita boleh membawa kehidupan kita untuk selaras dengan hukum-hukum yang Tuhan telah berikan, bukan saja kepada bangsa Israel, tetapi bagi kita juga, sehingga janji keselamatan boleh menjadi bagian kita. Inilah pelajaran Sekolah Sahabat kita sepanjang satu pekan ini. Saya bawakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Untuk menutup pelajaran Sekolah Sahabat kita, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bersemayam dan bertata di dalam tata kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu atas segala berkat yang indah, tuntunan tangan-Mu yang penuh kasih, yang senantiasa melindungi kami khususnya sepanjang satu hari ini, dan pada hari ini di mana kami boleh mempelajari pelajaran firman Tuhan, melalui pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran yang ke-7, bagaimana kiranya perjanjian Tuhan di Sinai terhadap bangsa Israel. Ya Bapa, kami rindu janji yang sama boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami rindu dengan rendah hati agar kiranya Roh Kudus-Mu boleh tercurah di dalam hati dan pikiran kami, boleh menuntun kami di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh selaras dengan firman Tuhan, dengan hukum Tuhan yang diberikan bagi kami umat-umat-Mu. Ya Bapa, biarlah kiranya pelajaran ini boleh membawa kami di dalam kehidupan rohani kami untuk semakin hari semakin dekat ke hadapan hadirat-Mu. Ampuni kami Bapa akan segala dosa pelanggaran kami, dan biarlah kiranya kehendak-Mu yang jadi atas kami, karena kami telah berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang terkasih, jangan lupa like, share, dan subscribe pelajaran Sekolah Sahabat ini, agar kiranya ini boleh juga menjadi berkat bagi orang-orang lain, bukan saja menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati.